warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyya wa habibina Muhammad Rasulillah. Allahumma sholli wa yassirli amri wa muddakan lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Wetan, yang kami hormati Pemateri Ibu Umi Sulastri SPDSD, dan yang kami hormati jajaran Dewan Guru serta karyawan SD Negeri 1 Purwokerto Wetan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan berkat ridho-Nya kita dapat berkumpul di hari ini dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar beliau, para sahabat dan umat yang istiqomah di jalan Islam. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga diseminasi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Wetan, Ibu Emi Harjati MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta saudara yang kami hormati Bu Umi selaku pemateri yang hari ini masih semuanya sehat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah kesibukannya pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama berbagi ilmu, berbagi praktek untuk melaksanakan kegiatan, mengikuti kegiatan diseminasi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Umi Sulastri selaku guru penggerak. Dan tidak hanya lebar, selamat untuk bumi, mudah-mudahan panjenengan semua nanti menerima ilmu, kita berbagi praktik, berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diterapkan kepada anak didik kita semuanya. Kita lihat materinya adalah cukup bagus, yaitu disiplin positif. Mari kita selalu menerapkan disiplin, baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, dan juga untuk kita mengingatkan kepada teman-teman kita untuk selalu berdisiplin. Saya buka dengan, mari kita buka bersama acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Bapak, Ibu, dan karyawan yang berbahagia, menurut filosofi tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Sekolah ibarat tanah dan murid sebagai tanamannya. Karena itulah guru yang diibaratkan sebagai petani harus mengusahakan tanah menjadi tempat yang cocok untuk ditanami dan mengusahakan tanaman itu tumbuh dengan subur. Karena itu seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sekolah yang positif.
seperti apa dan bagaimana budaya positif di sekolah itu ditanamkan dan diusahakan. Itu akan disampaikan oleh pemateri kita, guru penggerak kita, yaitu Ibu Umi Sulastri SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Emi selaku Kepala SD Negeri 1 Purwokerto Wetan. Begitu pula kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purwokerto Wetan dan juga staf kependidikan SD Negeri 1 Purwokerto Wetan, karena beliau sangat mensupport sekali kepada saya dalam pelatihan guru penggerak kali ini. Untuk informasi saja, saya masih calon guru penggerak, belum guru penggeraknya. Dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan guru penggerak. Kali ini saya ingin berbagi aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya karena kita hari ini fokusnya adalah budaya positif, ya. Nah, jadi saya ingin kita memulainya dengan sesuatu yang positif. Boleh? Ya. Ya, di sini ada yuk senyum selama 30 detik. Yeah. Saya tahu nih Bapak Ibu semuanya di sini pasti capek, lelah karena sudah dari pagi sudah mengajar anak-anaknya, menuntun anak-anaknya, memberikan ilmu-ilmu yang positif yang dipunyai Bapak Ibu untuk anak-anaknya. Coba sekarang Bapak Ibu semuanya berdiri, terus saling berhadapan, berarti berpasangan, deh. Terserah. Kalau bapak-bapak ya dengan bapak-bapak, Pak. Jangan ke ibu. Iya. Ya Bu Cindy dulu, nggak apa-apa. Atau berarti? Ya Bu Cindy. Ya berhadapan-hadapan. Iya, sudah berhadapan. Ini kayaknya masih kaku ya. Coba kalau berhadapan berarti ya seperti ini, seperti saya dan Bapak Emi ya. Posisinya seperti ini loh Bu. Silakan. Ya, berpasangan dengan Bu Tami ya Bu Cindy. Nah, berhadapan dong. Ya. Nah, sekarang kata pasangannya. Kalau ditata berarti matanya ya, bukan yang lain. Setelah itu kita senyum sampai bibinya kelihatan. Senyum ya bibinya kelihatan. Menatap. Ditata pasangan. Iya, sekarang pengennya yang senyum tapi bibirnya sampai kelihatan. Iya, beringis. Iya. Selama 30 detik ya. Iya, oke. Silakan ditatap pasangannya terus senyum. Ayo silakan ditatap 30 detik loh ya. 30 detik loh ya. Iya, 30 detik. Ya sudah bertatap-tatapannya. Sudah senyumnya sudah aja. Iya. Bapak Ibu pengen tahu
tahu tidak kenapa saya minta untuk bertatap-tatapan dan tersenyum? Pengen tahu gak? Oh, pengen tahu ya. Karena ini nanti bisa loh kita terapkan di pembelajaran kita pada sesi-sesi siang. Biasanya kan anak-anak itu kalau untuk ice breaking sudah nggak semangat kalau pagi ya. Itu cukup kayak gitu aja. Kita suruh mereka bertatap-tatapan, kemudian suruh tersenyum. Yang awalnya biasanya terpaksa tuh. Kayak ibu bapak tadi kan terpaksa ya awalnya ya. Setelah berhadapan terus melihat muka yang di depannya tersenyum, secara tidak langsung kita akan terbawa, malah sampai tertawa biasanya seperti itu. Nah, itu bisa juga diterapkan pada anak-anak kita. Dan saya sudah menerapkannya dan ya walaupun baru 1 kali gitu, tapi ya alhamdulillah anak-anaknya yang tadinya kayak bete kayak gitu di jam-jam terakhir ini ternyata masih bisa diajak untuk kerjasama untuk tertawa. Nah, jadi budaya positif yang saya ingin terapkan yang pertama seperti itu, kita menciptakan ice breaking. Ya, sebelum kita ke forum desiminasi, mari kita adakan kesepakatan forum desiminasi terlebih dahulu. Di sini ada contohnya. Jadi kalau kita mau mengadakan sebuah event atau kegiatan itu kita membiasakan untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi nanti itu untuk supaya pesertanya lebih tertib. Di sini saya yang pertama mencontohkan menghargai siapapun. Nah, bagaimana? Cocok apa tidak? Bapak Ibu? Cocok. Oke, setuju ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sedang berbicara atau mengemukakan pendapatnya, berarti Bapak Ibu yang lain menyimak. Oke. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Berarti ini pada saat kita memaparkan berarti didengarkan Yang ketiga, saya menuliskannya adalah disiplin waktu. Jadi kita tadi kan waktu mulainya 10.30 Ibu. Nah, itu nanti selesainya disiplin, berarti 11.30 kira-kira seperti itu. Terus yang keempat adalah boleh makan dan minum. Ya, karena kita di sini adalah berbagainya santai, jadi boleh makan dan minum. Kalau ada. Lanjut lagi. Ya, jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebenarnya kalau untuk budaya positif kita itu kalau sekarang kan kita kayak berbagi teorinya tapi kalau untuk kebiasaannya itu di SD kita itu sebenarnya sudah berjalan sangat baik. Nah, di sini saya akan berbagi tentang teori-teorinya, Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Sekarang kita akan membahas yang pertama. Ya, disiplin positif gitu. Coba apakah dari Bapak Ibu semuanya ada yang tahu kira-kira disiplin positif itu apa? Oh ya, Bu. Menurut saya disiplin positif itu adalah kebiasaan yang baik dan positif yang selalu kita terapkan sehari-hari, baik dengan rekan sejawat, dengan guru maupun dengan murid. Terima kasih
Miss Sinta, jawaban yang bagus sekali nih. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Ya, Bu Ais. Nanti di sini ya, Bu. Kalau tidak berdiri. Disiplin positif menurut saya itu adalah motivasi atau dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif. Terima kasih. Ya, ternyata Bapak Ibu semuanya itu sudah paham sekali tentang disiplin positif itu apa. Seperti itu. Nah, kalau secara teori, kalau kita kan sudah paham intinya nih. Nah, kalau secara teori, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin juga ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, di sini mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah motivasi internal. Oke. Nah, motivasi internal itu apa? Motivasi yang memang berasal dari diri murid sendiri. Gitu. Jadi bukan karena ada paksaan, terus pujian ataupun hukuman. Biasanya kan kalau kita ingin menerapkan disiplin ke anak lebih ke pemaksaan, deh. Nanti kalau misalnya kita anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita beri hukuman. Biasanya ada yang seperti itu. Terus kalau ada anak itu membuat sebuah kebiasaan yang positif, kadang kita beri apa? Pujian. Nah, jadi kadang sebuah hukuman atau pujian itu pun ada baiknya, tapi juga ada negatifnya. Nah, di sini yang ingin kita terapkan adalah bahwa anak itu mempunyai sebuah disiplin positif itu yang berasal dari internal mereka sendiri. Jadi kayak dari kesadaran mereka sendiri. Lanjut, Bu. Nah, di sini yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya kalau kita akan melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Coba ada yang tahu kira-kira motivasi perilaku manusia itu apa sih? Ada tidak? Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, gitu. Ada 3. Secara secara teori. Secara teori itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya nih, ada seorang anak itu datang ke sekolah. Oke? Ada misalnya anak datang ke sekolah nih. Dia ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Nah, ini merupakan motivasi dari diri anak tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya anak tersebut ingin ke sekolah karena nanti kalau tidak berangkat saya nanti dapat konsekuensi, kayak gitu, oke? Nah, ini namanya motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada 2 nih Bapak Ibu. Motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Nah, coba kalau misalnya seperti ini untuk menghindari, kalau eksternal kan berasal dari orang lain, gitu. Nah, kalau coba saya di sini ada motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
itu dari internal atau eksternal? Dari eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, eksternal. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kira-kira itu internal apa eksternal? Iya, internal. Dan yang kita fokuskan nanti yang ini, Bapak Ibu, motivasi yang internal dari anaknya. Mungkin sampai di sini itu masih yang kayak apa sih, kayak gitu ya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana sih cara kita menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak? Di sini dengan cara kita membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang nantinya akan menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Biasanya kalau kita di awal tahun ajaran baru itu setiap kelas ada yang namanya membuat kesepakatan kelas. Nah, biasanya kalau kesepakatan kelas itu siapa yang membuat, Bapak Ibu? Bersama-sama. Maksudnya bersama-sama ini bersama-sama gimana? Oh iya, iya. Guru dan siswanya. Coba kira-kira ada yang tahu tidak kenapa sih kesepakatan kelas itu yang membuat adalah guru dan siswa? Supaya apa ya kira-kira? Iya, supaya mencapai tujuan yang diinginkan di kelas tersebut, nggih. Nah, bagus sekali Bu Cindy, terima kasih atas pendapatnya. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kenapa kita harus membuatnya bersama-sama dengan murid? Itu yang pertama tadi ya, untuk mencapai tujuan kelas itu sesuai dengan keinginan bersama. Yang kedua itu bahwa jika sebuah kesepakatan itu berasal dari yang membuat kesepakatan, itu akan lebih mengena dan biasanya itu akan kalau untuk melanggarnya, untuk melanggar kesepakatan tersebut itu akan berpikir ulang. Karena nggak mungkin kan ya kesepakatannya saya yang sudah buat, masa saya yang mau misalnya melanggar kesepakatan itu, gitu. Jadi biasanya anak itu sudah mempunyai kalau aku tidak seperti ini sesuai dengan kesepakatanku, nanti aku dapat ini loh konsekuensinya. Dan itu sudah, kalau untuk di kelas saya itu sudah berjalan seperti itu. Tentunya pasti di kelas Bapak Ibu sudah semuanya, karena kita pada saat MPLS itu kita ada jadwal-jadwal untuk mempersiapkan anak-anak di awal tahun ajaran baru, diantaranya membuat kesepakatan kelas seperti itu. Biasanya kalau untuk kesepakatan kelas itu kalau ada anak-anak yang melanggar, biasanya kalau membuat kesepakatan kelas itu anak-anak sudah sekaligus membuat konsekuensinya, tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu yang berasal dari internal, seperti itu. Lanjut lagi di sini. Nah, di sini di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bisa dalam kesepakatan kelas tersebut
kita berawal dari pembuatan aturan-aturan kelas. Ya. Jadi kesepakatan dengan aturan itu berbeda, nih. Kalau kesepakatan itu berdasarkan dua belah pihak, kalau aturan itu biasanya berasal dari satu pihak. Selain itu, kalau untuk aturan itu biasanya kita menggunakannya kalimat-kalimat negatif. Contohnya misalnya dilarang terlambat sekolah, terlambat masuk sekolah. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu tidak ada dilarang seperti itu, tidak ada. Tapi adanya apa? Kita pikir yang positifnya. Coba apa kira-kira Bapak Ibu kalau dilarang terlambat masuk sekolah, kalau dijadikan kalimat yang positifnya? Nah, iya, datang tepat waktu, iya, datang tepat waktu. Itu. Kemudian di sini ada contoh-contoh beberapa keyakinan kelas. Dan di sini bisa dilihat bahwa tidak ada kalimat-kalimat negatif yang tertera di sini. Saya bacakan mungkin tidak jelas nih. Di sini ada setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, itu, dan merasa aman. Nah ini. Kemudian tadi kesepakatan kelas kan berasal dari nilai-nilai kebajikan, Nah kalau menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas itu contohnya apa nih? Nilai-nilai kebajikannya kerukunan, ya bagus. Terus apa lagi? Kerjasama. Ada lagi? Misalnya mau berbagi, betul ya Bu. Terus ada lagi disiplin, empati. Pokoknya nilai kebajikan itu seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu sudah di situ sudah sangat lengkap dan rinci sekali tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat kita laksanakan untuk sebagai dasar dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini ada ice breaking lagi. Ya, ini ada ice breaking lagi nih. Coba Bapak Ibu berdiri lagi, berpasangan lagi. Oh bukan dong. Kalau ini permainan berhadapan. Nah, Bu Tami, jangan Bu Sita, Bu. Iya. Iya. Maukah kamu denganku? Mau dong, Kak Putra. Yuk. Harus mau. Harus mau dong. Sendiri sambil itu ya, dua tangannya ya. Coba satu yang satu kelompok hitam. Satu tangan aja. Ya. Misalnya, ya betul kayak Bu Tami dan Bu Sita loh. Tangan kanan. Yang satu kelompok hitam, yang satu kelompok hijau. Ya. Nanti pada saat jangan bersatu dong kalian. Nanti pada saat saya bilang hitam, berarti yang hitam yang menghindar, yang hijau yang ngeplok. Ya, contoh nih misalnya nih, sudah disepakati hitam hijaunya siapa? Sudah. Nanti
Ya boleh. Ya. Kalau saya mengatakan hitam, berarti hitam menghindar. Yang hijau. Nah, diusahakan itu. diusahakan. Diusahakan saya. Ya. Jangan terlalu nafsu. Gak usah pakai sekuat tenaga. Ya. Yang disebut menghindar. Ya. Yang tidak saya sebut. Apa sih namanya? Ya. Iya, menepung. Iya, bahasa Indonesia. Oh iya, ya berbeda. Iya. Iya, dicari tangan sama tangan. Coba ya. Hijau. Yang disebut menghindar, yang tidak disebut mukul. Bukan memukul, menepuk. Iya, menepuk. Ya. Lagi ya. Deg-degan pasti. Konsentrasi. Hijau. Sekali lagi ya. Oh gitu ya. Hitam. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ternyata ya, kalau kita ice breaking-nya itu menyenangkan. Iya, apalagi kalau ke anak-anak. Ya, jadi dalam setiap pembelajaran usahakan ada yang membuat anak senang. Jadi kita sebagai guru nih harus apa ya, nanti anak-anak tuh lagi kayaknya udah semangat ini. Terus kita langsung mencari, oh ya, pakai yang itulah, coba. Dan ini bisa dijadikan salah satu. Tadi kan senyum ya, 30 detik. 30 detik aja, nggak usah 30 menit. Yang kedua tadi permainan, ini namanya permainan hijau dan hitam. Permainan hijau hitam. Gitu. Kembali lagi nih Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini biasanya kita sebagai manusia itu apa sih yang kita butuhkan, Bu? Bu Sinta biasanya butuh apa nih? Butuh apa, Bu? Butuh makan, butuh minum, butuh apa? Ya, Bu, tapi coba biasanya kan antara satu dengan yang lain itu pasti beda ya, kan nggak mungkin sama. Butuh kebahagiaan. Kebahagiaan itu namanya. Nah, itu berarti sumbernya adalah bahagia. Coba kalau Bu Agustin yang masih baru. Masih kalau biasanya kalau baru masih kasih sayangnya masih full ya. Hah? Oh, kehangatan, iya. Tapi betul loh Bapak Ibu. Kita kebutuhan manusia, iya kan? Kita kebutuhan manusia sangat beragam. Kebahagiaan, itu betul sekali Bu. Iya dasar banget. Kita memang harus selalu bahagia. Cara bahagia. Tapi ingat loh Bu,
Bahagia kan nama lainnya itu kasih sayang. Tadi Bu Agustin butuh kasih sayang. Begitu juga kalau misalnya nih, apakah kita semua butuh kasih sayang tidak sih? Butuh. Coba kalau misalnya di rumah kita kan butuh kasih sayang. Suami kita itu tidak peka. Biasanya akan bagaimana? Ini khusus yang sudah bersuami ya. Kalau akan bagaimana biasanya Bu? Kalau yang baru, iya, yang baru. Kalau misalnya Bu Agustin butuh kasih sayang, tapi suaminya kok nggak peka kayak gitu, itu kira-kira gimana? Ya, yang dirasain marah. Oh, pernah terjadi ya Allah, kan masih baru Bu. Coba Bu Ais, kalau misalnya kita butuh kasih sayang nih, kita kan juga perlu disayang kayak gitu oleh suami kita. Nah, itu kita tidak mendapatkannya. Itu kira-kira apa sih yang Bu Ais rasakan? Kalau misalnya nggak dapat kasih sayang, Suami kita nggak memberikan kasih sayang untuk kita. ya sedih, Nggak ada kayak hubungan dengan orang tua gitu. nah ya paling Terus nanti ada juga dengan kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol apa yang tepat pada saat anak itu membutuhkan kasih sayang yang ingin didapatkannya, seperti itu. Sabar ya Bu, nanti habis ini posisi kontrol. Kebutuhan manusia. Nah, kalau secara teori di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita mau banyak ya Bu, apalagi kalau sudah berumah tangga. Duit. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup tadi. Nah, Bu Sinta, makan dan minum. Tepuk tangan Bu Sinta. Manusia itu yang pertama butuh bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Bu Agustin, kasih sayang. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Jadi manusia juga butuh penguasaan. Contoh misalnya aku leader di sini kayak gitu. Nah, itu adalah mungkin mereka juga sedang membutuhkan kebutuhan manusia yang berupa penguasaan. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini bahwa anak-anak tersebut itu bebas memilih apa yang akan mereka lakukan. Kita sebagai guru itu hanya bertugas untuk mengarahkan mereka kebebasannya itu kepengen seperti apa. Contohnya misalnya nih dalam pembelajaran kita, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu anak disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan minat belajarnya, dan dengan profil apa yang mereka inginkan. Nah, dalam pembelajaran ini kita menyesuaikan mereka. Jadi dalam satu kelas ini tidak bisa kita samakan karena gaya belajar mereka itu pasti berbeda-beda. Ada yang kinestetik mungkin, ada yang visual, ada yang audio. Nah, itu. Jadi karena gaya belajarnya yang berbeda-beda, maka mereka kita bebaskan mau menggunakan yang bagaimana sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai guru itu memang berkewajiban untuk apa? Untuk memberikan banyak sekali referensi pembelajaran untuk mereka. Tapi memang untuk penerapan seperti ini butuh berbagai tahapan, Ibu. Tidak bisa yang langsung serta-merta kita memberikan pembelajaran yang berbeda-beda.
Tapi yang pasti satu hal yang sudah kita laksanakan adalah yang awal pembelajaran kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, asesmen itu yang sangat berguna sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran, dalam mempersiapkan pembelajaran anak-anak. Jadi di situ ada kita mengetahui tentang anak juga mengenali gurunya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Bagaimana kita menciptakan agar pembelajaran kita itu menyenangkan bagi mereka. Lanjut di sini. Nah, di sini ada studi kasus, ya, ada studi kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada Bu Zulaiha, guru kelas 6B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dipaksa nih Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Coba, ada yang mau menjawabnya kira-kira? Di sini tentang studi kasusnya. Gimana Bu? Kita harus berkonsultasi dengan orang tuanya. Iya, bagus sekali jawabannya ya Bu Tami. Nah, ternyata hal seperti ini juga kadang ada di dalam kehidupan kita nih, bahwa ada anak-anak yang seperti ini. Nah, ini studi kasus ini banyak sekali alasan-alasannya. Tommy itu melakukan seperti itu kenapa? Itu ada berbagai alasannya. Di antaranya alasan yang pertama, nih, jadi Bu Tami benar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena dia lapar, dia tidak diberi bekal orang tuanya, dia jadi, aku lapar nih, aku butuh bertahan hidup, jadi aku harus minta ke temannya. Dan kebetulan nih temannya Tommy itu nggak ada yang nggak perhatian ya. Biasanya kan kadang kalau ada temannya yang tidak membawa bekal, ada suka tuh anak-anak yang membagikannya. Nah, ini kebetulan yang pada saat di kasus ini Tommy-nya nggak ada yang ngasih makan, jadinya dia main ambil paksa aja. Nah itu, jadi kebutuhan yang sedang dirasakan Tommy adalah untuk bertahan hidup atau survival. Lanjut lagi. Alasan Tommy yang kedua di sini bahwa karena dia memang merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada ya yang seperti ini ya. Jadi dia senang tuh kalau merebut bekal temannya. Terus jadi temannya jadi perhatian kan, buru-buru tuh biasanya lari-lari terus ngejar Tommy. Dia langsung kayak perhatian mereka semua ke Tommy. Nah, ini Tommy tersebut sedang memenuhi kebutuhan akan
kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu karena karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa anak-anak itu kan kadang ada yang merasa aku kalau bisa seperti itu aku jadi bangga, berkuasa di situ. Nah, ini diantaranya adalah kalau diminta bekalnya, jadi anak yang itu jadi takut kepada dia. Nah, ini haus akan kekuasaan. Lanjut, Bu. Ya. Alasan yang keempat, di sini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan berupa kebebasan. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua bahwa kalau anak bekalnya tidak bervariasi, ternyata ada kemungkinan juga seperti itu. Dia melakukan pemaksaan kepada temannya. Kalau misalnya setiap hari lauknya telur terus, ya guys, kita sendiri aja kan bosan ya sebagai guru, sebagai orang dewasa. Apalagi anak-anak dengan bekal yang sama, mungkin orang tuanya mungkin di rumah bekerja atau tidak mempunyai waktu banyak untuk menyiapkan bekal yang bervariasi. Tetapi ini bisa dilaksanakan dengan tadi seperti Bu Tami mengkomunikasikan dengan orang tuanya tadi, dengan ini untuk bekalnya, Bu, ini kan Tommy seperti ini, dia suka mengambil paksa bekal temannya. Mungkin dia merasa bosan dengan bekal yang variasinya sama terus yang diberikan ke ibu. Jadi dia pengen merasakan bekal yang beragam. Kalau yang kemarin telur, mungkin sekarang tahu kecap atau misalnya ikan, seperti itu. Nah, sehingga Tommy melaksanakan seperti itu. Dia ingin bebas. Saya ingin bebas berekspresi, merasakan ini kok, ternyata yang ini enak ya. Dan itu memang kita harus, kalau dalam untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita, memang kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tuanya. Lanjut, Bu. Ya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang ada 5 itu: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada kekuasaan, kebebasan, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini juga saya sebenarnya, kalau yang untuk ini, kalau di PMM itu sebenarnya sudah ada di platform Merdeka Mengajar tentang 5 posisi kontrol guru di situ. Nah, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, jadi kalau misalnya ada anak melaksanakan sebuah kesalahan, kita langsung menghukumnya. Misalnya membersihkan WC, nanti sepulang sekolah membersihkan WC, nanti pulang sekolah menyapu halaman sekolah. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi menggunakan kata-kata menghardik, kayak gitu, menyindir, seperti
mengatakan diantaranya bahwa kamu kok kenapa sih sering terlambat sekolah? Kan kalau seperti itu bu guru yang tidak enak. Nanti bu guru harus gimana? Nah, kata-kata seperti itulah yang nantinya akan menimbulkan rasa bersalah di anak. Kemudian yang ketiga adalah posisi guru sebagai anak itu kayak tidak ada batasannya, Bu. Kadang kan anak-anak ngelendot kayak gitu gitu. Nah, bagi kita kan oh ya, anak itu karena menganggap kita ibunya. Tapi itu adalah salah satu indikasi bahwa anak itu menganggap kita hanya sebagai temannya. Padahal itu sebenarnya kalau sesuai dengan teori dari Ki Hajar Dewantara itu kita sebisa mungkin untuk menghindari posisi guru kita sebagai teman. Gitu. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau. Jadi anak misalnya membuat kesalahan, kita yang pertama adalah melihatnya, dipantau terlebih dahulu. Kemudian jika kita ingin menghampirinya, boleh, tetapi kita menghampirinya dengan menggunakan menanyakan alasan-alasan apa sih yang misalnya dia lakukan itu dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini ya Bu, agak kurang jelas sih. Di sini jika posisi yang paling disarankan sekali itu adalah posisi sebagai manajer dalam jika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran di kelas, itu yang paling disarankan kita sebagai manajer. Jadi jika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita itu pertama menanyainya dengan baik-baik, menggali penyebab dia melakukan sebuah kesalahan tersebut. Nah, setelah itu kita cari solusi apa yang kira-kira bisa kembali lagi nih Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru, langkah yang diharapkannya itu adalah kita menempatkan diri kita dalam posisi sebagai manajer. Jadi jika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, pada awalnya adalah kita akan terima kasih di sini. Saya lanjutkan lagi nih, bahwa jika ada anak melakukan sebuah kesalahan, itu yang pertama yang dilakukan adalah kita mencari tahu, menanyakan, memberikan validasi kepada anak tersebut. Contohnya misalnya semua orang bisa berbuat kesalahan. Jadi kira-kira kemarin kalian berbuat apa? Jadi di situ itu guru tidak langsung menuduh anak tersebut. Biasanya kan kita, kenapa sih kamu membuat kesalahan? Kenapa sih kamu seperti ini? Kan seperti itu ya. Nah itu kalau
langsung ke anaknya, itu mereka langsung kayak merasa terhakimi. Tetapi beda kalau misalnya kita dengan menggunakan bahasa yang bisa kayak memberikan validasi, memberikan penguatan kepada mereka. Semua orang itu pernah kok melakukan kesalahan. Kira-kira apa sih yang kalian lakukan kemarin? Nah, kalau anak ditanya dengan bahasa seperti itu, dengan gestur seperti itu, maka anak pasti yang pertama, kadang kan anak takut ya untuk mengakui sebuah kesalahan. Tidak hanya anak, kita aja kadang takut nih. Nah, itu langsung pasti anak itu biasanya akan bercerita. Nah, setelah kita mendapatkan oh seperti ini, terus tanya, kira-kira kalau misalnya kalian melakukan seperti itu baik tidak? Nah, nanti anak akan menggali lagi. Dia kan seorang anak itu pasti sudah mengetahui itu yang baik, itu yang tidak, gitu. Nah, di situ anak nanti pasti akan menjawab, sudah baik Bu Guru. Nah, setelah itu, nah kalau seperti itu, kira-kira yang harus kalian lakukan itu apa? Nah, itu namanya adalah mencari solusi. Tapi solusinya dari kita apa dari anak? Kalau seperti itu, Bapak Ibu, dari anak, betul. Karena apa? Kita hanya sebagai penggali saja. Kira-kira kalau seperti itu, solusinya apa? Anak langsung berpikir, apa ya? Aku tadi melakukan ini, berarti aku harus apa ya? Walaupun mungkin yang terbersit di mereka, minta maaf loh Bu Guru, tapi itu sudah berupa solusi. Dan mereka sudah tahu sendiri, berarti kalau aku seperti ini, aku harus minta maaf. Nah, untuk mengungkapkan mereka supaya tahu inilah yang harus kita sering berlatih, ya. Jadi kita harus bisa membuat anak itu mengatakan yang mereka rasakan. Bukan berarti kadang kan ada anak yang memang tipe-tipe anaknya kayak suka berkata yang tidak sebenarnya, gitu deh. Nah, itu kita sebagai guru wajibnya adalah mengarahkan. Jadi kita tidak boleh kita mempercayai, tetapi kita juga oh iya seperti itu. Oh oke. Hanya kayak oh ya supaya anak itu percaya dengan kita. Nah, setelah itu apa? Kita langsung menyelipkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang bisa membuat mereka oh ya ini tidak baik, oh ya aku harus melakukan ini, seperti itu. Jadi mereka bisa mencari solusi-solusi mereka sendiri. Nah, tadi inilah yang sebenarnya wajib kita terapkan di kelas. Segitiga restitusi. Ini baru saya dapatkan itu pada saat pelatihan guru penggerak. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan nih. Tadi menstabilkan identitas seperti yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seperti kata, berarti kalau seperti itu baik apa tidak? Nah, di sini tahapannya seperti ini. Nah, di sini adalah karena bentuknya segitiga, maka seperti ini. Di bawahnya adalah menstabilkan identitas. Di sini validasi tindakan yang salah. Terus di sini adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh kata-katanya seperti ini, Bu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau misalnya kita kok ada sebuah masalah seperti kayak kalau di kelas 6B itu kan ada. Nah, saya memang karena sudah mendapatkan teori ini, jadi bisa saya praktekkan sedikit-sedikit walaupun tidak serta-merta sama. Tapi kita tetap ATM, jadi kita tetap menyesuaikan sikon yang memang sedang terjadi. Nah, di situ ada lagi, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, harus terus-menerus. Terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas anak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan anaknya kan berpikir ya, baik apa tidak? Tadi aku sudah kayak Tommy tadi mengambil bekal makanan teman dengan paksa. Kira-kira baik apa tidak ya kalau ke aku ya? Pikir kan, oh tidak baik. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan, suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, kalau teorinya, karena kata-katanya banyak, mungkin kita ini ya hanya menangkapnya adalah intinya. Tapi biasanya yang kita butuhkan adalah contoh nyatanya itu kayak apa, Bu? Kayak gitu kan, Bu Mega. Nah, ini contoh kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Terus yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu contoh-contoh kata-katanya nih. Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau internal tadi, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terus contoh kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nanti anak-anak langsung kesepakatan kelas kita apa ya kemarin? Itu langsung berpikir ke situ. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ada kan biasanya kesepakatan kelas bertanggung jawab, berkomitmen, menghargai orang lain. Terus kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Yang saya rasakan, saya jadi marah-marah, Bu. Kayak gitu biasanya kalau kita sudah melaksanakan kasus-kasus tersebut. Ini bisa
nanti untuk apa ya, kayak sebagai pedoman. Kira-kira kalau kita menghadapi anak yang spesial atau istimewa di kelas kita, itu yang kita lakukan kira-kira ini tahapan-tahapannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk materinya sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Langsung saya aja. Nah, karena tadi kita review lagi nih, bahwa seorang guru yang baik itu yang pertama harus memahami beberapa tahapan-tahapan. Di antaranya tadi adalah disiplin positif nih, disiplin yang dapat memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kita. Kemudian tadi ada motivasi, ya, ada motivasi perilaku. Kemudian ada keyakinan kelasnya. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru. Tadi yang ada 5, sebagai penghubung, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer, seperti itu. Kemudian setelah itu adalah segitiga restitusi, diantaranya bahwa kita dalam untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada di dalam kelas kita atau ada di dalam sekolah kita menggunakan beberapa tahapan. Okay? Ada tahapan yang pertama adalah validitas siswa yang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari beberapa materi tersebut, kira-kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah jelas berarti? Sudah jelas nih? Ya, bahwa ternyata jika kita ingin menciptakan budaya positif, itu yang paling bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kesepakatan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ada tanggung jawab, disiplin, jujur. Nah, itu adalah kerukunan tadi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan bahwa jika kita ingin mengkondusifkan sebuah kelas, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan tersebut itu harus berasal dari anak dan guru atau berasal dari motivasi intrinsiknya atau motivasi internalnya, sehingga untuk kesuksesan dari pembelajaran tersebut itu pasti akan terjadi. Dan kebanyakan kalau misalnya sebuah kesepakatan itu berasal dari murid, maka mereka sudah tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang harus dilakukan. Seperti itu, karena Bapak Ibu sudah jelas semua gitu. Maka saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sekali atas motivasinya, atas kolaborasinya untuk hari ini, sehingga saya bisa melaksanakan aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak kita, Ibu Umi Sulasmi. Jadi budaya positif dalam sekolah diterapkan melalui konsep inti, diantaranya kalau saya tidak salah itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Begitu Ibu Umi? Iya. Baik Ibu Bapak, tapi bapaknya sudah jumatan. Jadi ibu yang berbahagia, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Semoga desiminasi ini dengan tema budaya positif di sekolah dapat membawa manfaat untuk kita dan untuk sekolah kita. Menjadikan kita seorang guru yang bermanfaat, seperti kata Ki Raja Dewantoro, bahwa kita itu petani yang harus mengusahakan tanah itu bisa ditanami dengan baik, dan tumbuhan yang tumbuh di tanah itu adalah tumbuhan yang berkualitas. Semoga Allah memudahkan usaha kita dalam mencapai guru yang berkualitas, peserta didik dan sekolah yang berprestasi. Marilah Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari kelas 6B. Saya merasa sangat senang sekali di kelas 6B yang sekarang, karena kelas 6B yang sekarang menjadi lebih tertib dengan adanya kesepakatan kelas. Teman-teman saya yang dulunya ramai sekarang menjadi lebih tenang. Terima kasih Bu Umi telah mengajarkan dan membimbing cara membuat kesepakatan kelas. Saya akan merefleksikan tentang desiminasi kemarin. Pembelajaran yang dapat saya ambil bahwa saya sudah melaksanakan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah saya, dan alhamdulillah mereka sekarang sudah lebih memahami beberapa posisi kontrol yang harus digunakan pada saat menghadapi kasus-kasus tertentu di sekolah, dan mereka juga sekarang sudah dapat menerapkan segitiga restitusi ketika suatu saat terjadi kasus-kasus yang ada dalam pembelajaran tersebut. Perbaikan yang akan saya lakukan bahwa saya akan menerapkan berbagai posisi kontrol, terutama posisi kontrol sebagai manajer jika ada kasus tertentu yang terjadi dalam pembelajaran saya. Untuk kesepakatan kelas, setiap awal tahun ajaran itu saya sudah menerapkannya. Selain itu, dalam menghadapi studi kasus dalam pembelajaran, saya juga akan menerapkan segitiga restitusi.